Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'd, Bapak dan Ibu sekalian, kembali kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi hari ini kita bisa bertama kembali di mata kuliah difusi dan inovasi pembelajaran oleh program Pasca Sarjana IAIN Parepare. Selawat dan taslim senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di kegiatan kita pada sesi hari ini sudah akan menampilkan kelompok atau yang membahas di klaster 2 ya, yang membahas tentang inovasi pendidikan. Kalau yang lalu ini seperti ini modelnya, itu divideokan, membahas tentang inovasi pendidikan ya, inovasi pendidikan. Oke. Nah, ini yang lalu, yang presentasi ini seperti ini modelnya. Baik, siapa yang membahas tentang materi kedua? Ibu siapa? Bukan Ibu Maryam ya? Materi kedua. Materi pertama kemarin, siapa ini? Yang materi pertama kemarin itu materi pertama itu, nah ini dia, Ibu Anna Maryam dengan Ibu Nur Fadilah Tadar. Terus kemudian materi tentang pengertian dan hakikat difusi dan inovasi oleh 2 orang. Tetapi belum ada yang membuat hasil resume ini. Nah, ini tetap membuat hasil resume dengan cara mengklik nanti add discussion topiknya, terus kemudian subjeknya dituliskan namanya, terus kemudian di sini dimasukkan resumenya, baru kemudian di post to forum. Jadi tidak ini kemarin ada yang salah, ini bukan mengklik replay tapi mengklik ini. Mengklik add discussion topic. Nah, silakan siapa yang membahas tentang materi kedua? Bu Maryam ya? Iya, saya Pak. Oke, Bu Maryam, silakan direkam terus kemudian dipresentasikan. Nanti hasil rekamannya Ibu nanti tinggal mengklik ini add discussion topic seperti ini. Terus kemudian dituliskan nama, jadi subjek itu nama, kemudian pesan nanti tinggal dimasukkan file PPT-nya. Oh, file PPT-nya diklik dulu advance. Nah, terus kemudian dimasukkan di sini file PPT dan file makalahnya. Jadi ada 2 file PPT dan file makalahnya. Terus kemudian nanti videonya tinggal diklik ini link. Nah, terus kemudian diambil dari YouTube-nya. Jadi YouTube-nya karena disimpan di YouTube, baru kemudian masukkan filenya. Ada 2 file PPT dan file Word-nya, terus kemudian post to forum. Baik, silahkan Ibu Maryam. Tapi Pak, jadi ini rekaman saya rekam ini Pak atau bagaimana? Ibu rekam. Oh, iya tuh.
Ada ya, muncul rekamannya di situ? Iya Pak, muncul. Oke, sudah dian Pak, disetujui? Ya, sudah saya setuju. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah difusi dan pengembangan teknologi informasi. Kami hormati Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan di tempat di sini dalam, walaupun sebenarnya kita offline, dan alhamdulillah baik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah terkait hakikat dan strategi perubahan sosial. Baik, di mana dalam materi ini, hakikat dan strategi perubahan sosial, membahas tentang konsep perubahan sosial, tipe perubahan sosial. Yang ketiga, implikasi revolusi industri 4.0 dalam inovasi pendidikan. Yang keempat, ada implikasi revolusi society 5.0 dalam inovasi pendidikan. Dan yang kelima, teori generasi dalam pengembangan inovasi pendidikan. Yang pertama adalah konsep perubahan sosial, di mana kita ketahui bahwa konsep perubahan sosial ini adalah transportasi yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat dari waktu ke waktu, dan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi, politik, ekonomi, dan budaya. Dan juga memahami konsep ini penting untuk memprediksi dan menanggapi perubahan di masyarakat. Kemudian yang kedua tentang tipe perubahan sosial, di mana perubahan sosial di sini masyarakat dapat terjadi dalam segala bidang yang tipenya dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada tipe perubahan sosial lambat, di mana tipe perubahan sosial lambat ini terjadi secara lambat akan mengalami rentetan perubahan yang saling berhubungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Adapun contohnya seperti perubahan tradisional, perubahan masyarakat dari tradisional menjadi masyarakat modern. Jadi dalam proses perubahannya ini cukup memerlukan waktu yang panjang. Ya, kemudian yang kedua ada tipe perubahan sosial cepat, di mana perubahan yang berlangsung cepat pada umumnya disebut revolusi karena merupakan perubahan tersebut berlangsung secara cepat dan langsung menyebar. Adapun contoh dari tipe perubahan sosial cepat ini seperti negaraan dan sistem pemerintahan NKRI. Yang ketiga, ada tipe perubahan sosial kecil, di mana kita tahu bahwa perubahan sosial kecil ini adalah perubahan yang terjadi di masyarakat, namun pengaruhnya tidak signifikan mempengaruhi bagi masyarakat.
tetapi dirasakan oleh individu, itu pun individu dari beberapa orang saja, seperti dari model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain. Kemudian ada tipe perubahan sosial besar, di mana kita ketahui bahwa tipe perubahan sosial besar ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya dalam sektor pertanian yang kemarin yang pada model tradisional itu kita masih menggunakan cangkul apa dan sebagainya. Tapi untuk saat sekarang ini dengan adanya model modern, maka ada mesin traktor untuk digunakan pada saat panen. Jadi begitu. Kemudian yang kelima, ada tipe perubahan yang dikehendaki. Di mana kita tahu bahwa perubahan yang dikehendaki ini sama halnya seperti dalam keluarga, ini sudah direncanakan sebelumnya bahwa istilah KB. Jadi ada penerapan program keluarga berencana. Jadi ini kan sudah ditetapkan di di pemerintahan dan itu yang sudah dikehendaki. Kemudian yang keenam, ada tipe perubahan yang tidak dikehendaki, di mana kita tahu bahwa perubahan ini terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Jadi hal ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Jadi ada 6 tipe perubahan sosial yang bisa saya cantumkan dalam makalah ini. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya ada implikasi revolusi industri 4.0 dalam inovasi pendidikan. Yang pertama ada digitalisasi proses pembelajaran, di mana kita ketahui bahwa revolusi industri 4.0 ini memanfaatkan berbagai teknologi digital. Jadi untuk memperkaya pengalaman belajar seperti kelas virtual, seperti yang kita lakukan saat sekarang ini, dan konten multimedia. Yang kedua, ada personalisasi pendidikan, di mana penggunaan analitik data untuk menyesuaikan kurikulum dan pengajaran dengan kebutuhan individu siswa. Dan yang ketiga, di implikasi revolusi industri 4.0 ini ada keterampilan abad 21, di mana di abad 21 ini fokus pada pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Di selanjutnya ada implikasi perubahan sosial yang selanjutnya ini adalah implikasi revolusi Society 5.0 dalam inovasi pendidikan. Di sini ada pembelajaran adaptif, di mana kita tahu bahwa sistem pendidikan yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan individu dan memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, ada sinergi manusia dan mesin. Jadi kolaborasi antara guru dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan pengembangan potensi siswa. Yang ketiga, ada pusat inovasi berbasis komunitas. Jadi di sini ada institusi pendidikan yang menghubungkan bagi pengembangan ide-ide inovatif dan solusi untuk masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya
teori generasi dalam pengembangan inovasi pendidikan. Di sini yang pertama ada baby boomers, di mana baby boomers berpendapat bahwa generasi yang menginginkan pembelajaran tradisional dan penghargaan prestasi. Kemudian ada generasi X. Kita tahu bahwa generasi X ini yang menginginkan pembelajaran fleksibel dan berpusat kepada siswa. Dan setelah itu ada generasi milenial, di mana generasi milenial ini menginginkan pembelajaran kolaboratif dan terintegrasi dengan teknologi. Dan yang terakhir ada generasi Z, di mana kita tahu bahwa generasi yang menginginkan pembelajaran personalistik dan berbasis proyek. Jadi saya kira inilah yang terjadi saat sekarang dengan adanya berbasis proyek yang dilakukan oleh kurikulum Merdeka. Jadi sebagai kesimpulan, jadi berdasarkan penjelasan yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa perubahan sosial itu adalah suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian pola hidup masyarakat yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun non-material. Jadi tipe perubahan sosial itu sendiri hampir dirasakan oleh semua manusia di seluruh siklus kehidupannya. Dan untuk revolusi industri 4.0 diperlukan pendidikan yang membentuk generasi kreatif, inovatif, serta kompetitif. Sedangkan untuk revolusi society 5.0 ditandai dengan disrupsi teknologi memiliki implikasi yang signifikan terhadap pendidikan. Jadi mungkin cukup dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang Bapak Ibu yang belum bisa ditanyakan atau diperjelas, atau ada yang ditambahkan dari Bapak dosen pengampu, silakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi penyampaian dari materi yang disampaikan oleh Ibu Maryam terkait dengan perubahan sosial ya. Memang dimaklumi saat sekarang ini bahwa perkembangan yang ada di dalam masyarakat kita tentunya ada juga yang memang membagi perkembangan-perkembangan tersebut sampai kemudian saat sekarang ini ada yang pernah menyebutnya juga revolusi industri. Ada zaman sebelum revolusi industri itu adalah zaman di mana perbudakan yang ada di dunia atau yang ada di benua Eropa ketika itu menyebabkan terjadinya kerja paksa. Sebelum ada revolusi industri juga ada kehidupan masyarakat kita itu ditandai dengan suasana yang primordial. Yang dimaksud di sini primordial itu adalah di mana masyarakatnya itu ditandai dengan sistem pemerintahan, dengan sistem kerajaan begitu. Kerajaan walaupun sampai sekarang masih banyak yang mempertahankan sistem kerajaan, namun sudah menggunakan sistem kerajaan modern. Seperti yang ada misalnya di Inggris yang masih dengan sistem kerajaan, dengan penobatan raja misalnya, dengan pengangkatan pangeran, dengan penghargaan kepada ratu misalnya. Tetapi itu adalah merupakan sistem feodal
yang masih dipertahankan sampai saat sekarang ini. Namun itu sudah ada pada zaman dahulu. Sampai kemudian ada yang membaginya lagi untuk saat sekarang ini, mulai daripada era industri, perkembangan teknologi, misalnya saja ada istilah misalnya revolusi industri dalam bidang teknologi misalnya, itu ada 4.0 misalnya, 4.0, sampai saat sekarang ini sudah masuk kepada 5.0 begitu. Jadi pembagian-pembagian klasifikasi yang ada di dalam masyarakat kita, di dalam kaitannya dengan perkembangan, itu kemudian dibagi-bagi. Terus kemudian di dalam masyarakat kita juga saya kira, di dalam masyarakat internasional ya, tentang perubahan-perubahan yang ada, itu ternyata berimplikasi dalam berbagai sektor. Terutama sekali kalau kita yang bergelut dalam dunia pendidikan, maka tadi perkembangan yang ada itu juga berimplikasi, atau perubahan-perubahan sosial itu juga ternyata berimplikasi dalam dunia pendidikan. Ini ditandai dengan ditemukannya misalnya berbagai media yang bisa dikembangkan di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Terus kemudian ada juga pembagian-pembagian yang kemudian implikasinya juga dalam culture ya, masyarakat kita, kultur masyarakat kita yang ada tadi membagi, ada mulai dari baby boomers, terus kemudian ada generasi-generasi sesudahnya, sampai kemudian ada generasi Z gitu. Nah, bagaimana dunia pendidikan memandang itu? Baby boomers misalnya dengan karakteristiknya yang masih terkadanglah masih mempertahankan pola-pola pembelajaran yang lama. Jadi yang lama misalnya dengan teknik-teknik hafalan. Nah, ini yang masih biasa dipergunakan di dunia pesantren misalnya, teknik hafalan. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun ilmu pengetahuan saat sekarang ini, penguasaan teknologi saat sekarang ini, bahkan memori yang ada yang tersimpan di gadget kita atau di HP kita atau di Android kita, itu sudah bisa menyimpan sekian banyak apalagi namanya nih, literatur-literatur yang ada, tetapi masih tetap menuntut kemampuan EQ seseorang untuk bisa menyimpan itu. Nah, Gen Z ini, generasi Z saat sekarang ini, ternyata lebih banyak memanfaatkan teknologi untuk menyimpan memori-memori pengetahuan itu. Jadi terkadang itu sudah tidak masuk ke kepalanya, tetapi ketika dia ditanya, tinggal mencari di HP-nya, dia lebih cepat mendapatkan, apalagi dengan adanya apalagi itu. Saat sekarang ini kalau mau membuat karya tulis ilmiah, atau misalnya ada suatu istilah yang kita tidak pahami, kita tinggal lihat di HP kita, buka apa itu namanya itu, ChatGPT ya, ChatGPT. Ada yang sudah biasa pakai. Ini Ibu, Bapak Ibu masuk generasi apa ini sebenarnya ini? Sudah pernah pakai, Pak. Sudah pernah pakai ya ChatGPT ya. Nah, ChatGPT itu kalau generasi tua bukan. Jadi kita masih ada Anda masih ada di antara mungkin generasi masuk antara generasi sebelum generasi Z gitu. Nah, itu mudah sekali begitu. Nah, saya saja misalnya kalau tidak perlu lagi misalnya melihat jam, atau tidak perlu lagi, cukup saya menanyakan saja misalnya, oke Google, jam berapa sekarang? Nah, pukul 16.33. Oke, itu saya langsung diberitahu oleh handphone saya. Sekarang ini adalah 16.33 begitu.
Jadi saya tinggal menanyakan saja di HP ataupun di Android saya, dia sudah akan memberikan penjelasan. Jadi saya mau misalnya menanyakan apa itu inovasi, tinggal saya menyebut saja, "Oke Google, apa itu inovasi?" Menurut Wikipedia, reka baru atau inovasi dapat diartikan sebagai proses dan atau hasil pengembangan pemanfaatan, mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, Nah, proses, Ibu dengar ya? atau Bapak Ibu sistem dengar ya? yang memberikan Ini nilai saya yang tinggi atau secara signifikan. Banyak faktor yang mendorong seseorang atau tinggal, organisasi untuk berinovasi. Faktor-faktor ini nah, dia memberikan penjelasan yang panjang lebar tentang menurut apa yang saya tanyakan itu. atau Jadi mudah organisasi sekali saat bisa sekarang ini. Jadi gagasan baru. Jadi, dengan hanya, nah ini misalnya ini, nah, yang dianggap hal baru bagi yang memakainya, yang, inovasi nah meliputi ini ya, sektor bisnis dan sektor nah, publik. dia Inovasi memberikan pada sektor penjelasan bisnis, panjang lebar contoh tentang penggunaan inovasi. HP, Belum berhenti kios, dan sampai sekarang lainnya. itu. Saya hanya Inovasi menanyakan tadi Komputer apa itu eksplorasi inovasi. pada abad ke-19. Inovasi sebagai basis kompetisi untuk organisasi bertahan atau bertumbuh kembang. Reka baru sebagai suatu objek juga memiliki arti sebagai suatu produk atau praktik baru yang tersedia bagi aplikasi, umumnya dalam suatu konteks komersial. Nah, panjang penjelasannya. Padahal pertanyaan saya tadi hanya apa itu inovasi begitu. Jadi begitu ya. Jadi bagaimana generasi-generasi sekarang ini tidak lagi menyimpan pengetahuan di kepala begitu. Tidak, tapi dia menyimpannya misalnya di apa pengetahuan itu sudah tersimpan di cloud, tapi ketika kita bertanya dia langsung memberikan jawaban-jawaban itu gitu. Nah, ada juga yang mau menanyakan misalnya siapakah calon istri saya di masa depan? Wah, ternyata dia bisa menjawab juga. Itu Pak Nasrullah tertarik kayaknya di Pak Nasrullah kan. Nah, jadi begitu barangkali terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat sekarang ini, inovasi perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu nanti ada juga makalah tentang kenapa ada orang yang resisten, kenapa ada orang yang tidak mau menerima perubahan-perubahan itu, kenapa misalnya kita tetap harus mempertahankan pola-pola lama, kenapa kita harus tidak semuanya harus diinovasi begitu, tetapi bagaimana kita tetap mempertahankan pola-pola lama. Nah, begitu saya kira tentang perubahan yang terjadi saat sekarang ini, yang implikasinya di dalam dunia pendidikan kita luar biasa sekali. Sistem termasuk juga dalam sistem pembelajaran yang kita lakukan, termasuk di dalam perekrutan juga perekrutan tenaga-tenaga pendidik juga saya kira berimplikasi di dalam kaitannya dengan perubahan sosial itu. Pembelajaran yang kita lakukan ada istilah MOO apa ya MOOC ya. Ya MOOC ya. Jadi apa kepanjangannya itu? Masif apa kepanjangannya itu Bu Mariam itu MOOC itu ya. Massive Open Online Course. Betul, masif dia apa pembelajaran yang dilakukan secara masif tapi dia dilakukannya secara online. Jadi terkadang ada materi yang ditampilkan, terus kemudian kita memberikan materinya, terus kemudian peserta didiknya interaktif dan bisa kita lihat itu peserta didiknya. Jadi hampir sama dengan Zoom ini, Zoom yang kita lakukan sih sebenarnya. Tapi dia lebih interaktif gitu kalau Moxie ini gitu. Itu sudah banyak diterapkan di dunia pendidikan, terutama sekali dalam kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan yang katakanlah misalnya kemarin juga kita banyak ibu mungkin Bapak Ibu mengambil jalur pendidikan yang sifatnya offline ya, offline. Tapi dalam perkembangan selanjutnya kita menganggap bahwa ini tidak efektif. Walaupun barangkali Bapak Ibu mengambil jalur offline,
ada beberapa dosen yang saya kira karena mungkin banyak kesibukan atau mungkin barangkali lebih bisa memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran, maka kemudian dia memilih sistem pembelajaran yang seperti misalnya kita lakukan pada saat sekarang ini. Nah, namun pun demikian ada kekurangan dan kelebihannya karena batas antara saya tahu kondisinya Bapak dan Ibu sekalian itu hanya mulai dari sini ke atas kan, dengan di samping seperti ini. Jadi yang saya hanya tahu seperti itu gitu. Nah, bagaimana kondisinya, berapa tingginya ibu, berapa bagaimana kemampuannya ibu berargumentasi, itu juga hanya terbatas karena kita dibatasi katakanlah misalnya oleh waktu. Tetapi ketika kita misalnya bertemu di dalam kelas dan interaktif, ada kekurangan dan kelebihannya juga. Kelebihannya mungkin karena kita lebih familiar, lebih kalau kita misalnya melakukan pertemuan di dalam kelas lebih suasananya lebih kekeluargaan lah. Makanya di dalam dunia maya juga terkadang saya menyelingi dengan canda-candaan, menegur atau apa. Itu dalam rangka apa sih sebenarnya menciptakan suasana walaupun barangkali kita hanya layar face to face dengan layar, tetapi hubungan itu tetap terjalin begitu. Nah, perubahan-perubahan yang ada silakan kita sikapi. Baik, saya kira itu mungkin penjelasan-penjelasan tambahan dari saya dengan tidak mengurangi secara ilmiah bagus apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Maryam. Tinggal hasil rekamannya nanti dimasukkan, lalu kemudian Bapak Ibu tinggal membuat hasil resume kegiatan pertemuan kita pada hari ini. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang mau ditanyakan sama Ibu Maryam atau sama saya juga boleh. Ada Pak Ali? Nah, Pak Ali masih suasana barangkali ini. Suasana lebaran. Nih, masih ada begininya mungkin di depannya ini. Iya Pak Dokter. Pak Nasrullah gimana? Hujan Pak Dokter. Ternyata hujan dia sehingga berteduh ini Pak Nasrullah ini. Pak Nasrullah di jalan. Kalau Ibu Anna di mana? Di rumahnya juga? Iya Pak, di rumah. Di rumah, iya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya kira cukup pertemuan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Silakan nanti memasukkan videonya, terus kemudian membuat resume, mungkin paling tidak 500 kata lah dari kegiatan kita pada hari ini, terus kemudian disetor di tempat tugasnya. Baik, kita tutup dulu ya pertemuan kita pada sesi hari ini. Tidak ada yang bertanya kan? Yang untuk sementara tidak ada Pak Dokter. Ada. Ya, kita tutup dulu Pak Ali. Demikian pertemuan kita pada sesi hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Dani Pak Nasrullah lebih cepat lebih baik. Dia masih ada barongkonya kapan? Birunya Pak Dokter. Ya, Oke makasih deh. banyak Pak. Ya, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi